Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Kamu tipenya orang yang suka liburan atau enggak? Suka banget, kayaknya setiap weekend saya harus refreshing gitu ya kan. Alamat saya di rumah saya di planet Mars sana. Kalau festival Saridami sendiri sih belum pernah dengar ya, baru kali ini aja dengar festival itu. Halo, nama saya Ali, bisa dipanggil Ali, kuliah di Ekonomi Pembangunan UPN Veteran Jatim. Perkenalin, nama aku Richard Maruli, biasa dipanggil Richard. Umurnya 20 tahun, kuliahnya di UPN Veteran Jawa Timur, asalnya Siantar, Sumatera Utara. Halo teman-teman, nama aku Salsabila, biasa dipanggil Caca. Asal aku dari Jombang. Nama saya Danang Bagus Wijanarko dan saya kuliah di UPN Veteran Jatim. Dan alamat saya di rumah saya di planet Mars sana. Sombong amat. Halo guys, nama aku Alfian, aku umur 20 tahun. Aku berasal dari kota Sidoarjo dan sekarang sedang menempuh pendidikan di UPN Veteran Jawa Timur. Halo, nama saya Diva Janatia Zahra, umurnya 19, asalnya dari Kalimantan Timur, Balikpapan. Terus saya kuliah di UPN Veteran Jawa Timur. Belum tahu sih kalau itu. Belum pernah dengar sih kalau aku. Wah, apa tuh? Saridami sendiri sih belum pernah dengar ya, baru kali ini aja dengar festival itu. Festival Saridami dekat Bali, belum pernah dengar. Suka banget. Suka banget, kayaknya setiap weekend saya harus refreshing gitu ya kan. Kalau dibilang suka ya pasti semua orang pengen ya liburan, apalagi kita hampir 1 minggu dibuat lelah dengan pekerjaan kita atau tugas-tugas kita. Mungkin itu bisa buat menenangkan pikiran atau refreshing sejenak. Suka dong. Suka sih, lumayan suka. Kalau aku sendiri suka banget sih. Kalau aku sih, kalau misalnya sehari 2 hari liburannya paling kayak nge-mall, nonton gitu sih. Tapi kalau misalnya sampai berbulan-bulan gitu, aku lebih suka traveling jauh-jauh terus nginep. Saya kayak ke wisata alam gitu. Biasanya pergi-pergi gitu sih, ke pantai gitu. Kalau aku liburan sih biasanya senengnya jalan-jalan ya, tapi lebih seneng ke gunung aja, lebih bagus pemandangannya. Iya, biasanya sih traveling ya, cuman kayak mungkin nonton sih lebih fleksibel, jadi nonton sih mungkin. Liburan biasanya traveling, kalau nggak nonton bioskop itu biasanya. Kalau aku sukanya ke pantai. Ya traveling ke tempat-tempat yang alam-alam gitu lah pokoknya. Kalau aku boleh milih, A few moments later. 3 weeks later. 2,000 years later. dan dikasih kesempatan untuk berkunjung di satu tempat di Indonesia, mungkin aku ke Raja Ampat ya, karena tempatnya indah, banyak pantai-pantai yang bersih dan gunung-gunung yang bagus banget sih kalau menurutku. Kalau dari aku sendiri sih kayaknya pengen ke Bali, soalnya dulu aku lahir di Bali, terus kecilnya di situ aja sih. Yang pertama ke rumah nenek saya dulu di Wonogiri sana. Pastinya Bali sih, karena ya banyak yang kenal Bali itu wisatanya bagus, jadi aku sendiri juga lihatnya bagus gitu. Aku sebenarnya pengennya ke Jogja sih, lebih pengen ke Jogja. Soalnya kan Jogja ya, seperti yang kita ketahui Jogja itu kan kota istimewa. Di sana itu kayak beda gitu loh dari yang lain. Di Jogja itu
kayak kulinernya juga enak-enak, terus habis itu orangnya juga ramah-ramah, terus pilihan wisatanya itu banyak banget kalau di Jogja. Walaupun di Jogja itu wisatanya itu jauh gitu loh, maksudnya nggak dalam satu wilayah tersebut kayak di sana, tapi nggak apa-apa. Aku mau banget ke Bromo lagi, soalnya di Bromo enak banget, dingin, terus kayak alamnya indah banget, apalagi di perjalanannya. Kayaknya seru sih kalau misalnya sekalian berpergian ya kayak gitu. Kalau saya punya uang lebih, saya pasti mau. Cuman kan ini kan membutuhkan biaya yang lebih ya untuk KNTT gitu. Iya. Soalnya kan saya tuh kan juga pengen keliling-keliling Indonesia ya, bukan cuma di Malang, di Jogja dan di lain-lain. Jadi pengen keliling-keliling Indonesia gitu. Apa salahnya sih kalau kita punya uang yang lebih kita ke NTT? Tergantung sih, kalau ada uangnya biasa aja gitu. Ya kalau nggak ada uang ya nggak bisa berangkat lah. Karena di situ NTT saya belum pernah ke sana gitu. Jadi pengen mengeksplor tempat-tempat Indonesia yang belum pernah saya jajahi seperti itu. Kalau aku sendiri sih mau ya. Ya pastinya menarik sih kalau festival kayak gitu. Apalagi tentang budaya-budaya Indonesia yang Araiki loh. Emang apa sih nggak boleh? Kalau aku sendiri pastinya mau ya, karena kan festival juga pasti menarik, pasti rame. Terus itu juga festival budaya. Jadi aku juga belum pernah denger sih, belum pernah tahu apa itu festival budaya gitu. Kalau aku pribadi sih mau aja ya. Kelihatan dari namanya aja unik, makanya sekalian kepingin tahu bagaimana budayanya dan seperti apa sih masyarakatnya yang ada di sana, sama sekalian buat nambah wawasan kebudayaan kita aja sih. Boleh sih, festival lagi ya kan. Ya itu kan festival, apalagi festival daerah pasti bakalan nunjukin banyak banget keanekaragaman daerahnya kan, mulai dari makanannya, mungkin tariannya dan budaya-budayanya. Jadi pasti seru banget di sana. Menurut aku kalau festival tersebut diadakan, masyarakat sekitar pasti ekonominya yang terdongkrak ya. Dari segi ekonomi terdongkrak, pasti banyak turis-turis yang datang. Kan lokasinya juga nggak jauh dari Bali ya, jadi nggak menutup kemungkinan untuk turis-turis Bali juga berkunjung ke tempat itu. Menurut saya pastilah. Soalnya ketika ada festival seperti itu yang memperkenalkan tentang budaya Indonesia pada daerah tersebut, pasti daerah tersebut akan dikenal dengan budaya itu gitu. Dan itu juga bisa meningkatkan ekonomi melewat pariwisata. Contohnya seperti turis, pengunjung dan lain-lain sebagainya. Kalau dari dampaknya sendiri untuk masyarakat sekitar mengenai festival itu ya, festival Sari Damai itu kalau yang tak lihat itu budaya masyarakat sekitar lebih ke arah positif ya, karena biasanya budaya di NTT itu bagus-bagus sih. Contohnya kayak tarian jadi budaya itu bisa dikenal oleh orang luar daerah lain. Ya dampaknya kayaknya pertama mungkin lebih ke pelestarian budaya ya, kayak gitu kan biasanya festival diadakin sama orang yang udah tahu tuh. Nah itu dijelasin itu ditampilin ke orang-orang yang belum tahu, mungkin orang-orang lokal di sana sih. Wih, kalau dari masyarakat sekitar sih pasti kan festival itu kan dibuatnya gotong royong kan masyarakatnya tuh, jadi sama-sama ngasih tahu nih budaya dari situ tuh apa aja. Pasti mereka juga kasih lihat masakan-masakan mereka, dan pasti perekonomian mereka juga naik dan jadi makin mempererat persaudaraan. Kalau dampak untuk masyarakat sekitar pastinya dampaknya itu positif banget ya, karena dengan adanya festival tersebut warga sekitar itu bisa memanfaatkan gitu loh. Jadi bisa kayak jualan-jualan gitu, bisnis kecil-kecilan gitu saat adanya festival tersebut, karena kan pasti pendatang itu banyak banget ya, pendatang yang ke situ. Jadi masyarakat sekitar bisa memanfaatkan untuk berjualan kayak makanan khas NTT, terus habis itu barang-barangnya, dan memperkenalkan budaya-budayanya juga.
Yang pasti healing ya, kan ada apa wawasan baru gitu. Sehingga cukup menambah wawasan baru dan baru. Untuk masyarakat luar ya, luar NTT, dampaknya itu yang pertama pasti dampak positifnya itu mereka pasti bisa lebih tahu dong NTT tuh kayak gimana, budayanya apa aja, makanan ciri khasnya apa aja, karena secara tidak langsung warga sekitar NTT juga apa ya, kayak memperkenalkan itu ke kita secara nggak langsung gitu. Jadi kita bisa lebih tahu, oh NTT tuh ada ini loh yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Kalau buat masyarakat luar yang nonton festival paling ya sama pengenalan, cuman lebih luas lagi gitu kan. Jadi kayak ini tuh festival tuh ada gitu di NTT, jadi yang itu bisa disebarin pengetahuan tersebut sehingga yang lainnya jadi tahu, nggak cuma warga lokal aja. Kalau ngomongin dampak dari masyarakat luar sih, kalau menurutku sendiri ya, mungkin mereka lebih menikmati budaya atau festival dari Festival Sari Damai sendiri, karena kalau menurutku dengan berbagai pertunjukan yang dipamerkan, ikut banggalah di Indonesia ini bisa ada berbagai macam adat dan festival yang dibuat. Kalau dari luar sendiri mungkin bakalan terhibur kali ya, dan kita juga pengetahuannya makin luas tentang oh ternyata budaya Indonesia tuh kayak gini ya, ternyata di NTT tuh makanannya enak-enak ya, dan ternyata orang-orangnya kayak gini gitu. Menurut aku dampaknya buat turis-turis luar ya pastinya mengetahui apa itu budaya yang terdapat di NTT itu. Mereka mungkin bisa tertarik gitu untuk datang ke situ terus. Ya itu tadi efeknya tuh bisa dari warga NTT sendiri akhirnya bisa memperkenalkan budaya mereka ataupun makanan khas mereka ataupun apapun itu yang berhubungan di NTT yang masyarakat luar belum tahu, itu akhirnya mereka ada kesempatan untuk memperkenalkan ke masyarakat luar gitu. Terus untuk ekonomi akhirnya kan kita juga ada kesempatan untuk mempromosikan seperti kayak jualan-jualan masyarakat sekitar gitu. Jadi bisa lebih apa ya, lebih dikenal banyak orang dan bisa lebih laris gitulah. Kalau dari efek lainnya, misalnya kayak dari perekonomian, tentu aja ada festival itu perekonomian masyarakat sekitar tuh bakalan naik, terus sosial budaya tuh kayak tingkat pariwisata juga bakalan naik, orang-orang jadi tertarik ke NTT gitu. Ya itu tadi efeknya adalah ketika ada festival seperti itu, budaya daerah tersebut itu lebih dikenal, lebih bisa dieksplor, dan itu bisa dijadikan sebuah tempat wisata. Pastinya ada sih ya kalau dari festival tersebut, dari segi perekonomian yang naik, dari segi sosial budayanya juga yang makin terekspos gitu di tingkat nasional maupun internasional mungkin. Efek lain ya, mungkin efeknya lebih ke pariwisata ya, karena pariwisata yang saya tahu nih memiliki pengaruh yang besar ya dalam mengangkat atau mendongkrak suatu perekonomian daerah, karena banyak yang berhasil dari daerah-daerah yang terpencil tapi pariwisatanya bagus, banyak yang maju sih. Kalau efeknya orang luar yang lihat atau enggak orang-orang yang hadir di festival, mungkin kalau menurutku bisa ngenalin selain festival kuliner sih. Biasanya kan kalau ada festival tuh pasti ada perjamuan atau enggak ada kuliner lah. Di situ bisa tuh ditampilin tuh di kulinernya. Mungkin kalau pendapatku sendiri sih bisa ya, dari sebuah festival dijadikan ide kreatif untuk mengangkat ekonomi daerah. Contohnya mungkin seperti pameran baju daerah, karena bajunya itu unik dan hal-hal bisa menjadikan daya tarik bagi pengunjung festival sehingga bisa menjunjung atau mengangkat ekonomi sekitar. Jadi itu tergantung dari
para warga-warga lokal ataupun pengelola dari festival tersebut, bagaimana festival tersebut bisa bisa dioptimalkan gitu. Ya, bisa. Kalau aku sendiri pasti setuju ya. Bisa banget, apalagi itu kan menunjukkan keberagaman masyarakat itu di kancah nasional maupun internasional. Pasti apalagi NTT pasti banyak banget turis, dan juga walaupun wisatawan lokal juga jadi makin tahu tentang daerah tersebut. Bisa banget, soalnya kayak mungkin kulinernya orang sana sebelumnya cuma tahu sama orang lokal ya, dan terus kayak dikonsumsi orang lokal. Nah, adanya festival mungkin itu bisa kayak menarik orang-orang luar yang lihat, akhirnya dia jadi beli dan coba kuliner yang ada di sana. Menurut aku kan itu festival budaya ya, mungkin buat masyarakat di situ juga bisa gitu, buat festival lain tapi nggak budayanya yang diekspos, mungkin dari segi kulinernya yang diekspos. Menurut aku sih kayak ngadain pameran sih, jadinya misalnya kayak dari daerahnya sendiri itu buat suatu wilayah untuk pameran, jadi orang-orang yang datang ke sana tuh pasti tahu, oh ini ciri khasnya ini nih. Terus kayak di pameran itu juga ada jual oleh-oleh, jadi orang-orang kayak bakalan tetap tahu, oh ini makanan khas dari NTT dan lain sebagainya. Kayaknya sih harus langsung ngambil langkah-langkah cepet gitu, kayak setelah mungkin udah selesai nih promosinya, kayak hype-nya udah hilang gitu kan, tapi pemerintah sana harus kayak ternyata kita itu ada dan kita harus diperhatiin gitu loh. Jadi kayak mencari perhatian atau mencari bantuan-bantuan buat publikasikan festival tadi. Ya itu tadi sih, kita harus sering-sering mempromosikan itu, entah itu lewat pamflet, lewat Instagram, lewat media-media sosial, memanfaatkan itulah, dan lebih digenjot lagi untuk mempromosikannya, biar meskipun festivalnya udah selesai, kita masih tetap bisa itu mengangkat itu tadi. Aduh. Pengadaan kuliner gitu kan khas daerah NTT itu kan juga bisa gitu-gitu. Dari sudut pandangku sendiri, Festival Sari Damai harusnya punya ciri khas ya, ciri khas budaya untuk mengenalkan bahwa budaya ini punya masyarakat tersebut atau punya masyarakat NTT ya. Tentu tujuannya untuk mengangkat dan mengenalkan ekonomi sekitar tersebut. Misalnya dari pariwisata mungkin paling dekat hiburan ya. Tapi kalau aku sih lihatnya mungkin industri kuliner mungkin yang tadi. Soalnya kan pasti tuh kalau misalnya ada festival gitu, kuliner gampang banget dikenalin ke masyarakat luar. Nah, kuliner pasti menarik sih. Oh pastilah, kalau misalkan informasi ya itu tadi kan. Jadi daerah tersebut itu tereksplor gitu dengan budaya-budaya yang ada di sana, yang ada di daerah di sana juga. Terus budaya ya itu tadi tetap melestarikan budaya yang ada di tempat tersebut gitu, di daerah tersebut. Yang ketiga ya kuliner ya yang pasti, karena semua orang suka makan gitu kan, ketika jalan-jalan dan makan-makan. Festival ini kalau aku lihat bisa menjadi ajang kolaborasi buat sektor kuliner ya. Karena kuliner di setiap daerah di Indonesia itu sangat variatif. Makanya festival ini cocok sih untuk ajang kolaborasi. Menurut saya dari sektor kuliner sih. Pasti sektor perekonomian sama budayanya yang pasti terkenal. Bisa banget dong, misalnya kayak dari perekonomian, tadi juga pariwisata, dan juga kuliner. Jadi banyak banget yang tahu tentang kuliner kita ya kan. Jadinya juga perekonomian kita naik gitu. Atraksi budaya yang akan ditampilkan ini menceritakan
kebiasaan nenek moyang pada zaman dahulu yang selalu bergotong royong dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Salah satu contohnya adalah Dera Lili, yaitu gotong royong mengangkat tiang yang besar dan berat, serta letaknya yang jauh dari perkampungan yang akan digunakan untuk membuat bangunan, terutama bangunan yang berukuran besar, seperti ebang dan bangunan-bangunan umum. Tiang yang berukuran besar dan berat akan dibawa secara bergotong royong dengan cara ditarik menggunakan tali sambil bernyanyi bersama. Festival Sare Damai yang diadakan pada bulan Maret 2002 di NTT adalah festival yang menggaungkan perdamaian antara umat manusia, manusia dengan Tuhan, manusia dengan leluhur, dan juga manusia dengan alam. Festival tersebut diadakan dengan menggabungkan Pekan Seminar Nasional Kearifan Lokal yaitu Lemoholot Kedang dan juga pentas seni budaya. Nah, Sare sendiri yang berarti baik dan damai yang berarti damai ataupun aman. Maka dengan adanya festival tersebut, para penyelenggara berharap festival tersebut akan memajukan pendidikan karakter budaya di Kabupaten Lembata, NTT. Festival yang bertajuk Kearifan Lokal Sare Damai atau Bela Kame dalam perspektif edukasi pada nilai Sare Damai Taan Towu ini diharapkan agar bisa mendorong anak-anak untuk mempelajari nilai budaya dan juga karakter dan mampu berinovasi dalam proses kreatif. Selain pada sektor edukasi, diharapkan festival ini juga memajukan sektor perekonomian dan juga mengundang banyak para wisatawan agar pergi ke NTT dan menyaksikan sendiri festival ini. Kalau dikasih kesempatan untuk berkunjung ke satu tempat di Indonesia, kamu maunya kemana? Ke hatimu. Hut! Tuman! Kestan dan nyaka orang kestan dana. Gak kamu kestan dana. Ndak dikono es papat kayak. Papat belimu. Tah mek lurut tok ya. Lurut tok udah. Berdua sampai aku. Oke, bindesin. 2, 3. Bismillah. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Takkan dan sih ah. Apa ya gitu. Aku lagi ngasih dana enggak wis guyu gitu. Hai, kenalin diri dulu. Silakan duduk Mas Richard. Silakan jongkok. Silakan memperkenalkan diri. Nama. Yang gede ya suaranya. Iya, mbak aku tuh. Namanya siapa nih Mas Richard? Perkenalkan diri dulu dong Mas Richard. Suaranya agak gede ya Mas. Kenalin, nama aku Richard Marulu. Santai. Apa nih ya? Penting sekali. Apa rek? 3. Bisa jadi kan kayak Hai guys. halo saya Caca. Lu sing lu. Enggak kita tanya. Jangan ngomong